Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin, tidak terasa sudah cukup lama kita beribadah secara online. Namun kita bersyukur kalau beberapa waktu ke depan kita akan memulai kembali ibadah onsite kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait ibadah onsite ini, yaitu usia yang dibatasi dan juga kapasitas tampung yang akan kita batasi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan protokol untuk ibadah onsite berikut ini. Untuk teknis pendaftaran ibadah onsite akan diinfokan melalui grup WA GKKA Center. Jadi, harap Bapak Ibu memperhatikan pengumuman atau informasi di WA grup GKKA Center. Untuk pendaftaran online akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 dan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2. Usia yang diizinkan ikut telah mengalami perubahan, yaitu saat ini 18 tahun sampai 55 tahun bagi jemaat anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun dan jemaat dewasa di atas 55 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin yang masih ditayangkan. Untuk kapasitas tampung dibatasi dimulai dalam jumlah yang sedikit dan akan terus dievaluasi untuk bisa ditambahkan jumlahnya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan hikmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian.
Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di ruang ibadah ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenan-Nya, kembali kita boleh menikmati hari ini untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu.
Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak terasa kita kembali berkumpul di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara daring online, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilannya dari Mazmur 117 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Rohul Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Percayalah, kasih setianya tidak ada habisnya. Kasih setia Tuhan tidak berhulu maupun berhilir. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Besar setiamu dan besar kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Dia pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Dia pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Demikian besar kasih setia Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu tenang. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang memanggil kita, Allah yang mengetahui isi hati kita, bahkan Allah yang mau mendengar segala seru dan doa kita. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita ceritakan segala pergumulan kita, segala ketakutan kita,
Sebab Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah maha mendengar, dan Dia akan menjawab segala seru dan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali lagi setiap tekukan lutut datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami menyadari bahwa ketika kami menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, seringkali kami mengambil keputusan kami menggunakan keinginan kami, bahkan kami tidak melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Sering sekali di dalam pikiran kami hanya mementingkan keegoisan kami, bahkan mementingkan apa yang dikehendaki oleh pikiran kami, bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut kami sering sekali mendukakan hati Tuhan, karena setiap perkataan yang keluar hanyalah perkataan yang membawa orang-orang di sekitar kami justru semakin jauh atas Tuhan. Bahkan terkadang hati kami melakukan hal-hal, mempersiapkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jika Tuhan menemukan kami bukan menjadi hamba yang taat, bukan menjadi hamba yang setia, bukan menjadi hamba yang memiliki komitmen untuk melayani Tuhan seumur hidup. Ampuni segala keterbatasan kami, ampuni segala ketidaksempurnaan kami, karena kami menyadari Tuhan, kami mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Kami mengharapkan penerimaan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memimpin dan mengarahkan kami di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik ini. Tuhan, kiranya Engkau mendengar seru dan doa kami. Setiap teriakan kami minta tolong. Setiap uluran tangan yang kami tadahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau datang menjamah kami, melawat kami. Untuk setiap kami yang pada saat ini masih bergumul terhadap dosa-dosa kami, lawat kami Tuhan. Bentuk kami, lepaskan kami, bebaskan kami. Karena kami tidak kuat dan tidak tahan dengan tekanan yang kami hadapi ketika dosa-dosa menghimpit hidup. Ya Allah Bapa, biarlah firman-Mu yang menjadi penguatan kami, yang menjadi pengarah jalan kami, yang menjadi pelita kami ketika kami mau melangkah sesuai dan seturut kehendak. Karena kami tahu Tuhan, diri kami tidaklah semampu seperti apa yang Tuhan bayangkan. Justru kami semakin lemah dan semakin tidak berdaya oleh karena kerasnya tantangan dunia ini. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Angkat kami kembali, bawa kami kembali kepada apa yang Tuhan ingin nyatakan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Sebab Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan kasih setia. Maka dari itu mari kita mendengarkan berita anugerah dari Roma 6 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita telah mendengarkan berita anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus
menolong dan memimpin kita dalam perjuangan kita melawan dosa, sehingga kita memperoleh kemenangan. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri, bersama-sama kembali kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan Mazmur 25 ayatnya yang kelima, yang berkata demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat Tuhan disilahkan untuk duduk kembali. Menjadi serupa Kristus adalah kerinduan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman kita. Kelak, ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan disempurnakan. Kiranya lagu ini menjadi komitmen dan tekad kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk hidup taat kepadanya. Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau, seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ku mau seperti yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Seperti Dikau, Yesus yang mulia, seperti Dikau, seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bila mana Tuhan mengumpulkan kami pada hari ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, sebab setiap hati kami siap mendengar. Dan biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan dan mengarahkan kami untuk melihat sebuah cara pandang yang dapat kami kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk bisa menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan di tengah dunia ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk kembali menyatakan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita masih tetap dalam bulan servant heart, atau hati seorang hamba. Kita tahu ini adalah satu pergumulan kita untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik ini. Terlebih di masa pandemi ini. Karena kita tahu bahwa masa pandemi ini cukup menguras energi bagi kita, bahkan emosi kita. Baik yang ada di dalam pekerjaan, kita melihat bahwa semakin hari kok ternyata pekerjaan saya semakin menumpuk. Ataupun yang ada di rumah, ibu-ibu yang setiap hari mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya di dalam sekolah online. Bahkan kita di rumah sering sekali melihat online activity masing-masing. Mungkin ayah sedang daring online di kantor, ibu mungkin bersama dengan para ibu-ibu yang lain, anak-anak di dalam sekolah. Seringkali ini membuat kita jenuh dan lelah dengan kondisi yang saat ini mungkin justru
membuat titik sampai kepada titik terlemah dalam kehidupan kita. Bahkan kami di komunitas remaja Bapak Ibu, beberapa mungkin semalam ya kita bahas tentang menjadi produktif di masa pandemi. Kenapa? Kita tahu kondisi ini sedang tidak baik bagi kita. Kondisi ini justru menekan kita semakin tertekan lagi. Lalu bagaimana? Apa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi kita di masa pandemi ini? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita di masa pandemi ini? Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa memang pada dasarnya kita adalah gambar dan rupa Allah. Secara umum kita disebutkan sebagai pribadi-pribadi yang mewariskan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan. Tetapi ada satu jati diri yang lebih dalam yang harus benar-benar kita pahami di dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ditebus di atas kayu salib. Maka kendatinya jati diri kita yang sesungguhnya adalah hamba. Kenapa? Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah dihapuskan dari dosa. Dan kita dibawa kepada satu proses di mana kita harus tunduk kepada pribadi yang telah membayar lunas hutang kita. Yakni hamba. Yakni Tuhan yang telah menghapuskan segala hutang dosa kita. Maka sejatinya jati diri kita ini adalah seorang hamba Bapak Ibu. Apa yang disebut sebagai seorang hamba? Apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan bagi seorang hamba? Apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai seorang hamba? Dan saat ini mari kita akan membahasnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membawa kita untuk membuka Alkitab kita. Dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51 saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Di sini LAI memberikan judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka hamba Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sejauh demikian pembacaan dan perenungan firman kita. Berbahagialah kita setiap yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, pada bagian nats Alkitab yang sedang kita renungkan pada saat ini, kita berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya pada waktu selanjutnya, yaitu hari di mana Yesus akan berpisah kepada para muridnya. Maka Yesus memberikan penguatan kepada mereka melalui perumpamaan-perumpamaan. Ya, kita tahu jemaat yang terkasih, ini adalah salah satu bagian dari perumpamaan-perumpamaan hari-hari di mana masa-masa Yesus akan masuk ke dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya. Yakni ia akan disalibkan. Maka dia akan menjelaskan perumpamaan-perumpamaan kepada para muridnya. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, perumpamaan ini adalah bagian yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan satu insight, satu gambaran yang sedang terjadi. Untuk kedepannya ketika Yesus akan berpisah kepada para murid-muridnya ini. Karena apa? Karena para murid-muridnya inilah yang akan
melanjutkan tongkat estafet yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang sedang Tuhan Yesus sorot pada saat itu adalah perumpamaan tentang dua pribadi hamba. Mungkin bisa saya koreksi, satu pribadi hamba tapi karakter yang bisa berubah karena kondisi. Perbedaan yang sangat kontras Bapak Ibu, kita lihat kalau di dalam subjudulnya LA itu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini sebenarnya dikatakan dua pribadi ya, setia sama jahat. Tapi padahal kalau kembali kita renungkan, kita lihat lebih dalam, ternyata itu pribadinya satu Bapak Ibu. Tapi sifatnya atau tindakannya yang kontras, berubah karena kondisinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa mengatakan ya, setiap kita ini adalah orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja di perusahaan, orang-orang yang melangsungkan pekerjaan. Dan kita tahu ketika kita membahas kalimat ini, menggambarkan tentang hamba yang setia, hamba yang baik, bijaksana dan hamba yang jahat, itu kita langsung terlihat pada gambaran kehidupan yang nyata kita pada saat ini. Sebagai seorang pekerja yang baik, kita harus seperti apa sih? Kita harus memiliki loyalitas kepada perusahaan yang mungkin sedang menaungi kita. Kita harus mengerjakan dengan sangat baik. Bahkan setiap kita melakukan pekerjaan yang baik, pasti kita akan mendapatkan reward. Itu hal yang sering terjadi di dalam dunia pekerjaan. Lalu bagaimana jikalau kita tidak melakukannya dengan baik? Maka kebalikannya. Mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan sanksi. Bisa jadi kita akan mendapatkan pengurangan gaji. Mungkin kita akan dipanggil oleh pemimpin kita yang menilai, merekap segala bentuk pekerjaan kita sesuai dengan job desk yang diberikan kepada kita. Maka ini sebenarnya sangat kontras dan sangat dekat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang terjadi, apakah pada saat ini yang menjadi pertanyaan kita, di mana kita memposisikan diri kita? Apakah benar kita benar-benar didapati sebagai seorang pekerja yang setia, yang loyal kepada perusahaan kita? Atau justru kebalikannya? Ya, hanya diri kita yang tahu. Tapi kita pasti pernah mengalami masa-masa ini di dalam kondisi yang seperti ini. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus kembali membawa kita, mengarahkan kita kepada satu konteks di mana menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, ini kalimat yang sering sekali terlintas pada pikiran saya Bapak Ibu. Hamba Tuhan tuh siapa sih? Pasti mengatakan ya hamba Tuhan yang adalah hamba-hambanya Tuhan gitu ya. Atau para evangelis, para pendeta. Tapi saya mau luruskan kembali. Hamba Tuhan dalam hal ini bukan hanya kami sebagai para rohaniawan. Tetapi kita semua yang telah dimerdekakan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Karena ketika mengatakan kalimat hamba Tuhan, saya pernah disorot Bapak Ibu oleh salah seorang pekerja gereja di tempat saya pelayanan dulu. Dia mengatakan demikian. Pak, kenapa sih hanya golongannya Bapak yang disebut sebagai hamba Tuhan? Apakah kami ini bukan hamba Tuhan? Karena kami kan melayani di gerejanya Tuhan. Kami melayani Tuhan sesuai ditempatkan di tempat yang Tuhan berikan kepada kami. Maka kembali saya luruskan, ya memang kita ini semua adalah hambanya Tuhan. Karena kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh satu pribadi yang sama, yakni Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita yang masuk ke dalam pemahaman tentang seorang hamba ini, maka kita melihat bahwa seorang hamba yang baik adalah hamba yang melakukan tugasnya benar. Seperti yang disampaikan di dalam Nats Matius ini. Apa yang disampaikan oleh Nats Matius ini? Berbahagialah hamba yang ditemukan oleh tuannya sedang melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi jikalau hamba itu jahat, maka ketika tuannya datang pada saat yang tidak diduga-duga, maka hamba itu akan dihukum.
Ketika kita melayani Tuhan, khususnya ketika kita melayani di dalam peribadatan, apa yang menjadi poin pemahaman kita, point of view kita, yang kita pegang sampai saat ini? Apakah kita hanya mengatakan bahwa diri kita hanya melayani Tuhan sebatas sebagai seorang, contohnya seorang pemain musik, sebagai seorang worship leader, sebagai seorang singer, sebagai seorang yang menyampaikan khotbah, atau apa? Tapi justru Bapak Ibu, ketika kita diberikan jabatan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, itu merupakan sebuah kesempatan yang besar, yang luar biasa. Kenapa? Ada satu pribadi yang jauh lebih besar daripada kita, memberikan kita tugas yang sangat mulia untuk melayani Dia. Bukan hanya di gereja, di sekitar kita, di dalam perusahaan kita, di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan titipkan bagi kita. Maka seharusnya kita harus memaksimalkannya dengan lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kenali dulu apa sih yang disebut hamba. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dalam bahasa Yunani, hamba yang dipakai dalam nats ini adalah doulos, yang diartikan sebagai budak atau pelayan. Nah, Bapak Ibu, pengertian tersebut menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya dan menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhan tersebut karena telah dibeli atau ditebus. Kalau kita mengingat hal ini, kita akan mengingat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf ada di Mesir, maka seluruh hidupnya tidak bisa dia kontrol lagi, tapi diarahkan oleh Potifar yang menjadi pemimpin atas dia. Kenapa? Dia sudah dibeli oleh Potifar. Sebanyak apapun jumlah uangnya, maka ia sudah dibeli. Hak hidupnya sekarang bergantung kepada tangan Potifar. Tapi kita lihat, ketika Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik, maka apa yang dilakukan oleh Potifar? Ia bukan hanya menjadi seorang pelayan yang biasa, tetapi justru menjadi kepala rumah yang menguasai rumah tangganya Potifar. Nah, ini adalah satu pembelajaran penting Bapak Ibu. Ketika kita setia kepada pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita pada saat ini, Tuhan sedang mengarahkan kita kepada hal yang lebih besar lagi. Lanjutnya, maka hambanya yang melakukan pekerjaan itu diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Jadi doulos ini nggak punya hak Bapak Ibu. Haknya apa? Haknya yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau di dalam budaya Israel Bapak Ibu, hak dari hamba itu akan lepas ketika hamba itu diberikan surat pembebasan. Surat pembebasan sebagai hamba, ataupun mungkin di budaya Yahudi itu ada yang namanya tahun Yobel. Nah tahun Yobel itu Bapak Ibu, di mana hamba-hamba atau budak-budak ini diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah mereka akan kembali melayani tuannya atau pergi melepaskan diri di dalam jabatan hamba itu. Jadi ternyata kalau kita gali lebih dalam Bapak Ibu, hamba ini sangat rendah. Hamba ini nggak bisa ngapa-ngapain, mau ditoel sama tuannya, mau dicubit sama tuannya, mau digeplak sama tuannya. Dia tetap nurut aja. Kenapa? Karena dia seorang hamba. Dan tentunya ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang Tuhan berikan kita untuk hadapi, ya kita tetap hadapi. Kenapa? Kita hanyalah hamba. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika menggali lebih dalam tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk disampaikan kepada para murid, maka kita akan menemukan dua hal. Sebelumnya kita melihat kontras dari perumpamaan Tuhan Yesus ya. Hamba yang bijaksana dikatakan melakukan, kalau bahasa Inggrisnya disebut doing, bertindak, mempersiapkan apa yang tugas yang diberikan oleh tuannya. Tetapi hamba yang jahat menggunakan milik tuannya. Di situ disebut smith ya. Smith itu menghancurkan atau membuat semua menjadi tidak baik.
Yang memang akhirnya dikatakan di dalam Alkitab, justru kepunyaan tuannya ini ia kacau balaukan. Karena mungkin dia diberikan hak atau tugas yang jauh lebih besar sebagai kepala pemilik kepunyaan tuannya, maka dia sudah merasa bahwa dia itu sama dengan tuannya. Dia nggak sadar bahwa dia adalah hamba. Maka apapun yang dia lakukan, dia berpikir dalam pikirannya bahwa ya saya ini orang kedua sudah. Maka saya bebas mempergunakannya. Nah itu yang salah. Kenapa? Justru hak yang diberikan oleh tuannya itu bukan hal yang seperti itu gitu loh. Memang haknya untuk menguasai. Tetapi menguasai dalam hal apa? Menguasai dalam mengupayakan dan mengusahakan. Beda ya, mengusahakan dengan menguasai. Mari kita bedakan, mengusahakan dengan menguasai. Mengusahakan kita, apa yang diberikan kepada kita, kita akan buat dengan lebih baik. Tapi kalau menguasai, kita diberikan satu barang yaitu milik kepunyaan kita. Mau apapun itu, kita mau hancurkan, kita mau jadi buat lebih baik, tetapi itu milik kita. Kalau mengusahakan itu, kita mengharuskan mengusahakan untuk semakin lebih baik apa yang diberikan kepada kita. Nah dalam hal ini yang Tuhan Yesus ingin tuntut kepada para murid-muridnya adalah ketaatan dan komitmen. Dan inilah menjadi pokok pemberitaan kita pada saat ini. Ini adalah kunci kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, bukan? Ketaatan dan komitmen terhadap perusahaan di mana kita bernaung. Nah, mari kita gali apa yang disebut sebagai ketaatan dan komitmen. Ketaatan, seorang hamba yang mengerti apa yang menjadi keinginan tuannya. Mari kita kembali tilik lagi, kita lihat lagi Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 46. Siapakah hamba setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali di dalam bahasa Inggrisnya, itu bukan hanya memberikan makan ya, tetapi seluruh yang ada di dalam rumah tangga sang tuan itu udah dipercayakan kepada hamba ini. Dan dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Kalau di sini dicatat ketika tuannya itu datang, seharusnya bukan hanya ketika tuannya itu melihat, oh dia lagi kerja nih. Tapi ketika tuannya pergi, dia tetap mengusahakan dan mengupayakan hak yang diberikan kepadanya. Bukan hak milik ya, hak untuk mengusahakan dan mengupayakan. Sini saya menggarisbawahi yang warna hijau itu ya. Apa yang didapati ketika dia mengusahakan dan mengupayakan hak yang diberikan oleh tuannya. Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas. Seperti yang saya bilang tadi. Dia akan jauh lebih besar. Karena apa? Semakin hari tuannya akan mengangkat dia. Karena melihat bahwa hambanya ini sangat kompeten. Hambanya ini sangat setia. Hambanya ini sudah siap untuk masuk ke dalam jabatan yang baru. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah diberikan dan kita melakukan, maka pastilah pemimpin kita atau direktur kita pasti akan memberikan kita jabatan yang lebih besar lagi. Karena dia melihat bahwa kita sudah setia kepada tugas yang diberikan kepada kita atau kita sudah memenuhi target. Ini merupakan bagian yang baik. Tapi inti dari ketaatan adalah mengerti apa yang menjadi keinginan. Ini bukan hal mudah Bapak Ibu ketika kita harus mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus datang kepada Tuhan. Mau mempertanyakan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita. Bukannya justru di dalam pikiran kita tahu, oh tugas saya melayani Tuhan. Ya sudah, saya melayani Tuhan dengan mengupayakan apa yang diberikan kepada saya. Memang benar. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, masuk ke dalam apa yang sedang Tuhan rencanakan dan bertanya, maka Tuhan akan memperlihatkan
Bukan hanya pada fase yang kita tahu aja, tapi justru yang belum kita tahu ini. Sangat susah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi ketika kita berada di dekatnya, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan ini, apa yang dikerjakan oleh Tuhan ini, apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini, maka itulah yang akan kita kerjakan. Kenapa? Tuhannya sudah menunjukkan, mencontohkan. Dan kita tahu Tuhan Yesus telah mencontohkan bagi kita apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Mari kita renungkan hal ini. Ini adalah arti dari sebuah ketaatan. Lalu apa arti dari sebuah komitmen? Seorang hamba tidak mengkhianati kepercayaan tuannya. Saya lanjutkan Bapak Ibu di ayat 48 dan 49. Akan tetapi hamba yang jahat itu berkata, Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dia kira ketika dia diberikan hak itu, dia bisa mempergunakannya sesuka hatinya. Bahkan dikatakan dia makan dan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pertanyaan kita pada saat ini. Sudahkah kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan sangat baik? Jangan justru ketika kita diberikan tugas ini, kita sama seperti sebagai hamba yang jahat ini. Memang mungkin pada saat ini kita tahu kita tidak bisa melihat Tuhan di sekitar kita secara pandangan. Tapi yang kita mengerti dia bukan hanya di dalam sejauh pandangan kita. Dia ada di sekitar kita, bahkan sedang melihat dan memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama kehidupan kita. Bahkan kita sering berkata Tuhan itu ada di mana-mana loh. Lalu kalau Tuhan itu kita tahu dia ada di mana-mana, mengapa kita masih berbohong? Mengapa kita masih tidak setia? Mengapa kita masih mengharapkan dari uluran tangan yang lain? Mengapa kita masih didapati menjadi pribadi yang justru tidak menjalankan pelayanan dengan baik? Kita mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Loh, kenapa ketika kita clash dengan seorang di dalam pelayanan, kita masih memiliki dendam? Mari kita menilik hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Sudahkah kita benar-benar setia dan melayani Tuhan? Oke, mungkin kita mengaku bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Ya, bahkan saya sendiri pun tidak sempurna. Tetapi apa yang sudah Tuhan perlihatkan bagi kita, bagi saya, itu kiranya menjadi sebuah pandangan kita untuk merubah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perilaku dan tindakan kita. Beberapa minggu lagi setiap para pendeta layan akan mengikuti ISEF Class. Ini adalah memang program yang diberikan oleh gereja. Dan mari kita memaksimalkan, kita mau melihat, kita mau menggali apa yang menjadi keinginan Tuhan atas diri kita terlebih di masa pandemi ini. Memang kita menyadari Bapak Ibu. Dan saya mengangkat jempol bagi Bapak Ibu yang sudah berjerih lelah sampai saat ini. Untuk mengambil bagian, untuk setia di dalam melayani Tuhan. Untuk mengambil komitmen di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu luar biasa. Tidak ada orang yang jauh lebih luar biasa daripada Bapak Ibu yang telah mengambil hati untuk setia melayani Tuhan. Untuk menentang segala kondisi yang ada, untuk melewati segala kondisi yang ada demi melayani Tuhan. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menyerahkan hati kita untuk diarahkan oleh Tuhan. Maka ketika kita memiliki komitmen, kita tidak mengkhianati. Nah, ini yang paling berbahaya. Kita tidak mengkhianati Tuhan. Kenapa? Apa ganjaran yang Tuhan berikan ketika Tuhannya dikhianati? Bapak Ibu,
Kalau kita menjadi seorang tuan, mungkin kita di sini punya ART ya. Setiap kita mungkin ada yang punya ART. Kalau ART kita tidak melakukan tugasnya dengan baik, kita pasti kecewa. Kita pasti sedih. Kita pasti sangat marah. Terlebih Tuhan kita melihat kita. Ini yang menjadi kontras bagi kita pada saat ini. Jangan hanya ketika kita mau menuntut orang lain untuk menjadi baik, untuk menjadi sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita diarahkan oleh Tuhan, kita masih belum menepati janjinya. Mohon maaf nih. Kita ingin memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi diri kita sendiri, apakah kita sudah berdayakan dengan baik? Mohon maaf sekali. Inilah yang menjadi kenyataan kita pada saat ini. Kiranya ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Kenapa? Wong kita hanya hamba. Kita bukan tuan atas diri kita. Kita hanyalah hamba. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menutup khotbah saya pada saat ini, saya akan memberikan satu kisah Bapak Ibu. Yaitu Ronin. Saya sangat senang dengan budaya Jepang. Salah satu yang saya ingin bawa adalah satu kisah tentang Ronin. Bapak Ibu, Ronin itu adalah sebutan untuk samurai yang kehilangan atau terpisah dari tuannya pada zaman feodal Jepang. Itu pada zaman dahulu ya. Nah, Ronin ini bisa dikatakan memang hamba. Karena gini Bapak Ibu, sebutan samurai itu adalah hamba. Hamba bagi seorang tuan. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang ya bisa centeng lah ya, centeng atau ya pelayan lah gitu. Nah tapi Ronin ini pelayan tanpa tuan. Nah bingung kan? Pelayan itu seharusnya punya tuan. Tapi Ronin ini pelayan tanpa tuan. Mengapa dia bisa kehilangan tuannya? Bisa jadi tuannya kehilangan jabatan yang diberikan oleh negara pada waktu itu. Ataupun mungkin tuannya ini telah mati di zaman perang. Jadi Ronin ini akan berkeliaran di sekitar daerah Jepang untuk mencari tuan yang baru. Nah Bapak Ibu, salah satu skrip mengatakan bahwa Ronin ini adalah prajurit yang paling setia kepada tuannya. Bahkan mereka mengikrarkan sumpah untuk setia kepada tuannya sampai ke negeri yang bawah, sampai ke dunia orang mati, sampai pada kematian. Nah ini satu gambar seorang Ronin yang sedang melakukan seppuku atau harakiri. Seppuku itu adalah cara kematian yang membanggakan bagi mereka. Cara bunuh diri yang paling membanggakan ya apa? Bunuh diri yang masih memiliki harga diri gitu ya. Boleh dikoreksi kalau mungkin salah. Nah, saking setianya mereka dikatakan mereka akan mengikuti tuannya, mereka akan berjanji sampai ke dunia bawah. Bisa kita bayangkan seorang Ronin ini kalau nggak punya tuan seperti apa? Dia akan cari tuannya, dia akan cari tuan-tuan yang baru. Tapi justru cara mereka mencari tuan yang baru itu yang paling sedih dan tragis. Bisa saling membunuh demi mendapatkan hak seorang hamba. Ini bayangin, ada orang-orang yang rela mati-matian demi dapat hak seorang hamba, pelayan bagi tuannya. Sungguh ironinya berbanding dengan kita pada saat ini. Kita sudah punya tuan, tapi kita menanggalkan hak yang tuannya berikan kepada kita. Di luar sana ada orang-orang yang justru berusaha supaya saya bisa mendapatkan hak itu. Saya bisa bekerja, saya punya tuan. Karena dikatakan dalam satu skrip, Ronin ini gak bisa bekerja tanpa tuan. Justru Ronin ini memang dikhususkan untuk melayani tuan. Samurai lah ya. Karena sebutan ketika mereka kehilangan tuan itu Ronin atau Roshi.
Roshi. Nah, jadi ini merupakan ironi bagi kita. Ini merupakan peringatan bagi kita. Ini merupakan pengingat bagi kita. Kita sudah punya Tuhan. Untuk kita yang pada saat ini sedang bersusah payah menjalani kehidupan secara online, saya katakan Bapak Ibu atau Anda adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Tetap setia. Untuk anak-anak remaja dan pemuda yang mungkin sampai pada saat ini tetap berusaha untuk belajar online, bahkan berusaha untuk mengikuti persekutuan. Guys, kalian adalah orang-orang yang hebat. Untuk Bapak Ibu yang saat ini tetap setia melayani Tuhan, saya ingin mengatakan terima kasih. Karena sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat. Maka mari kita mengenali diri kita, jati diri kita sebagai hamba. Menutup perenungan kita pada hari ini, ada satu kalimat yang sungguh mengingatkan saya kembali. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Maria, ibu dari Tuhan Yesus, ketika ia bertemu dengan Gabriel, dan Gabriel mengatakan bahwa Maria, kamu nanti akan melahirkan seorang anak dan memberi nama dia Yesus. Dia mengatakan kepada Gabriel, saya ini masih muda, belum menikah. Bagaimana saya bisa melalui itu? Tapi Bapak Ibu, kalimat yang terakhir dia katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia menyadari siapa jati dirinya. Maka dia katakan apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, mari untuk kita yang setia, mari untuk tetap menjalani kesetiaan kita. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, Tuhan akan balas apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan Tuhan sedang mempersiapkan apa yang baik bagi kita. Tapi bagi kita yang sampai saat ini belum menjalankannya, ayo, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Datanglah. Datanglah ke komisi. Datanglah ke persekutuan-persekutuan. Datanglah ke ibadah raya. Maka engkau akan menemukan Tuhanmu yang sedang menunggumu di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari siapa kami ini di hadapan Tuhan. Kami mengerti jati diri kami hanyalah hamba bagi Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang Engkau perintahkan, sama seperti apa yang Maria katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Biarlah kami benar-benar siap menjalani hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik ini. Terima kasih Tuhan bahwasanya Tuhan masih tetap menganugerahkan kami hati yang setia. Yang berjuang melakukan segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik di dalam bidang yang Tuhan percayakan kami, dalam pekerjaan kami, lingkungan kami. Bahkan di dalam pelayanan. Untuk mengupayakan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah perenungan pada hari ini mengingatkan kami kembali. Untuk benar-benar mengambil komitmen dan ketaatan kami. Untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Engkau yang telah menebus kami. Dan memilih kami menjadi hamba-hamba-Mu. Dan jikalau saat nanti, jikalau waktunya tiba, Engkau akan mendapati kami sebagai hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk proyek ketaatan kita pada minggu ini, mari bersama-sama mengambil bagian dalam sebuah praktik pelayanan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, praktik pelayanan ini bisa kita kerjakan, seharusnya kita kerjakan bersama dengan keluarga.
bebas. Mungkin di bawah saya sudah menambahkan sedikit itu ya. Seperti berdoa bersama-sama dalam mesbah keluarga, mengingatkan anak-anak dan keluarga untuk baca gema, bahkan sharing suami istri tentang kerinduan di dalam melayani Tuhan. Mari kita kerjakan. Mari kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kiranya Roh Kudus akan memampukan dan menolong kita untuk menjadi hamba-Nya yang setia sampai akhir. Dan sebagai hamba-hamba-Nya yang telah dipilih dan dikuduskan oleh-Nya, mari kembali kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini ada dua persembahan yang akan kita berikan. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk kas bidang misi. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan untuk kas gereja dapat kita transfer melalui rekening gereja yang berada di BCA ataupun Danamon, atau dapat memindai kode QR dengan aplikasi online. Dan juga untuk persembahan misi dapat kita transfer ke rekening mandiri atau dapat memindai kode QR untuk bidang misi. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya undang untuk bagi setiap kita untuk bangkit berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk syafaat yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa, saya akan memimpinnya. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, bila mana sampai detik ini Tuhan masih menganugerahkan berkat dan kecukupan bagi kami. Saat ini kami telah
membawa di hadapan Tuhan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai persembahan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau menerima persembahan ini dan kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat dikelola dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka tanggung jawab penuh, berikan mereka kasih setia untuk setia kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sehingga setiap persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga akan menaikkan beberapa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya dari firman yang telah kami dengar tadi Tuhan, kiranya kami memiliki komitmen untuk melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan di dalam pelayanan vokasi kami, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pelayanan di luar, bahkan untuk pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus membentuk jati diri seorang hamba yang setia bagi setiap kami, sehingga kami dapat memaksimalkan dengan sangat baik pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Kami juga Tuhan mau berkomitmen, kami dan keluarga kami, untuk benar-benar melayani Tuhan seperti dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengarahkan keluarga-keluarga kami untuk melayani Tuhan, untuk memberikan bagi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan seisi rumah kami bisa benar-benar melihat cara pandang sebagai seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami Roh Kudus untuk menuntun dan mengarahkan kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang di dalam masa-masa sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Paulina Lo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak Pun Lung, Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan setiap nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan melawat dan merawat mereka. Setiap proses pemulihan kiranya Tuhan sertai dan jaga. Setiap obat-obatan yang dibutuhkan Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan. Dan biarlah obat-obatan ini ataupun setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh ini menjadi saluran berkat di dalam proses pemulihan kondisi fisik dan meregenerasi kembali sel-sel di dalam tubuh mereka. Dan kiranya juga mereka semakin menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan di dalam setiap proses pemulihan akan kondisi fisik mereka. Tuhan yang senantiasa juga memberkati keluarga yang senantiasa menjaga, merawat, memberikan pelayanan yang terbaik demi kesembuhan keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Kiranya juga Engkau yang selalu memberikan kesehatan bagi mereka dan senantiasa menguatkan kondisi fisik mereka juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Ada Bapak Haryanto, Saudara Shane, Saudara Gregory, Ibu Susandra, Saudara Romi, Saudara Suyanto, Saudara Hendrik Tindu, Ibu Ingderawati, bahkan setiap nama-nama yang kami tahu yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau yang senantiasa memberkati dan melimpahkan anugerah Tuhan bagi mereka. Biarlah di dalam pertambahan usia ini Engkau juga memimpin kedewasaan mereka untuk melihat cara pandang di dalam kehidupan, menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk pasangan keluarga yang berulang tahun pernikahan pula juga ada Bapak Agustinus Terang dan Ibu Lilianti, Bapak Rudi Leon dan Ibu Eli, Bapak Haryanto dan Ibu Asyana. Engkau yang juga senantiasa memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini juga menjadi keluarga yang melayani Tuhan, yang digerakkan hatinya untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kondisi yang sedang tidak baik ini, masa pandemi ini, bahkan juga untuk segala hal-hal yang mungkin saat ini sedang terjadi di negara kami. Tuhan pulihkan satu persatu. Tuhan adakan mujizat Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, banyak orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya karena terpisah tempat maupun jauh dari rumah Tuhan. Kiranya juga Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka dan berkenan bagi mereka. Terlebih Tuhan, kami ingin melihat lawatan dan kuasa Tuhan tentang pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, berkati presiden kami, para menteri,
bahkan para pemimpin di daerah Banjarmasin ini. Engkau yang senantiasa memberikan mereka hikmat dan kekuatan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kiranya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kiranya kami akan menutup doa yang telah kami naikkan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diutus untuk menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah ladang yang sedang Tuhan persiapkan dan Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Berilah segala hormat dan pujian kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Naikkanlah pujian dan hormat siang malam kepada Allah Bapa kita, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita kembali ke dalam dunia untuk diutus Tuhan menjadi hambanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai kesudahannya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Dan setelah ini kita akan mendengarkan warta lisan.
Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya, Contoh Ifati tadi telah bersama-sama telah menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita agar menjadi hamba yang setia. Melangkah dalam satu pelayanan itu anugerah Tuhan, tetapi kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, itulah yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai umat Tuhan untuk tetap setia kepadanya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwa mulai tanggal 23 Mei, yaitu minggu depan, kita bersyukur ya ada satu kondisi yang membuka kesempatan di mana Bapak Ibu semua tidak lagi berdasarkan wilayah untuk boleh mengikuti ibadah onsite, namun tetap ada pembatasan, yaitu yang pertama jumlah kehadirannya hanya 15 orang. Nah ini kita masih terus evaluasi ya, 15 orang akan dibuka kesempatan untuk mendaftar ibadah onsite, dan rentang usianya ada perubahan, yang kemarin 18 sampai 50 dan ini kita naikkan jadi 18 sampai 55 tahun. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, H-7 berarti mulai hari ini sudah bisa mendaftar untuk ibadah minggu depan. Nah kalau misalnya Bapak Ibu adalah orang ke-16, jangan khawatir ya, nanti akan diaturkan apakah Bapak Ibu bisa ibadah di minggu-minggu berikutnya. Jadi tidak usah kecewa kalau misalnya kuotanya habis, masih bisa kita coba untuk minggu depannya lagi. Lalu yang kedua dari bidang pengajaran ya, tadi sudah disampaikan akan ada iServe Class tanggal 25 Mei hari Selasa. Jadi Selasa ini, Selasa depannya lagi, diwajibkan ya atau sangat diharapkan seluruh pelayan untuk bisa ikut iServe Class ini. Karena ini menjadi dasar kita, menjadi pondasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Saya tahu ya pelayan-pelayan tidak mudah. Mari kita dengan satu tema membangun gairah kembali pelayanan kita di masa pandemi, sehingga kita boleh tetap semangat melayani di masa pandemi. Pembicara Evangelis Jimmy Setiawan ya, kita sudah undang melalui Zoom, kiranya semua boleh bisa hadir bersama-sama. Lalu yang berikutnya, ibadah komisi suami istri, minggu ini, Jumat 21 Mei ya, diundang Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama, melalui Zoom juga, pembicara Ibu Kesia, tema dari pasangan hidup menjadi kekasih. Ya, ini tema yang menarik, dan kiranya pasangan suami istri, baik suami, baik istri ya, ataupun kalau tidak bisa hadir bersama-sama, salah satunya juga boleh untuk ikut via Zoom. Jangan sampai ketinggalan hal ini Bapak Ibu. Lalu Komisi Anak tanggal 23 Mei akan ibadah gabungan, karena itu hari Pentakosta minggu depan ya. Jadi sekolah minggu tidak ibadah sendiri, tetapi bersama keluarga. Ini kesempatan buat kita ibadah keluarga juga ya. Gabung bersama-sama dalam ibadah Pentakosta. Nah jadi harap mempersiapkan anak-anaknya bersama dengan keluarga semua untuk ibadah gabungan pada tanggal 23 Mei. Lalu yang terakhir saya mau kabarkan untuk Muselo ya. Puji Tuhan, Muselo kondisi kesehatannya yang lalu sudah membaik ya, sehingga boleh kembali pulang ke pastori, dan kita terus doakan ya kondisi Muselo terus membaik. Namun nanti hari Rabu rencana beliau akan kembali ke rumah sakit untuk diopname menjalani perawatan lanjutan. Jadi mari kita semua dukung kesehatan daripada hambanya ini, terutama semangatnya ya, untuk bisa tetap menjalani kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan percayakan buat hambanya maupun buat kita. Ini juga bukan hanya kesempatan Muselo ya, tapi kesempatan buat kita untuk mendoakan beliau. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Selamat hari Minggu, dan sebentar akan ditayangkan warta digital. Mari kita perhatikan.